Bab 1561. Alam Yin Yang. Melihat Ella, mata Blood Girl tiba-tiba menjadi lebih serius. Gadis kecil ini sangat misterius. Warrior yang menarik lengan Ella dan berkata, "Apa yang kamu ejek? Dia tidak mengatakan dia ingin menangkapmu hidup-hidup, ataukah kamu penguasa jalan surga?" Ella berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa. Aku hanya ingin tertawa." Setelah berbicara, dia bergetar dan langsung masuk ke tubuh Warrior Yang. "Warrior Yang, ayo pergi." Pada saat ini, Blood Girl tiba-tiba berkata. Warrior yang mengangguk, dia tidak ingin membuang waktu lagi di sini. Di bawah panduan Blood Girl, ketiganya memasuki kedalaman aula utama. Setelah memasuki kedalaman, segera tidak ada jalan di depan. Warrior Yang dan Irene An menatap Blood Girl. Blood Girl melambaikan tangannya dengan lembut, dan dalam sekejap, dinding di depan mereka tiba-tiba berubah, dan kemudian, dinding itu perlahan terpisah ke arah kedua sisi, dan setelah beberapa saat, sebuah pintu muncul di depan mereka bertiga. "Ayo pergi," kata Blood Girl. Setelah ketiganya memasuki pintu, Warrior yang merasa bahwa segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba kabur, dan pada saat yang sama, kepalanya mulai terasa sedikit pusing. Entah sudah berapa lama, Warrior yang merasa kepalanya kembali normal. Warrior yang membuka matanya, saat ini, mereka tidak lagi berada di aula sebelumnya. Di sekitar mereka, ada ruang kosong tanpa apa-apa. "Apa ini?" Warrior yang menatap Blood Girl. Blood Girl berbisik, "Dunia kita ini memiliki banyak energi, seperti energi hitam, 5 elemen energi hitam, kekuatan bintang, kekuatan waktu, kekuatan yin dan yang." Tempat ini dibuka oleh kakak tertua saat itu. Harus dikatakan bahwa hanya ada kekuatan yin dan yang di sini, dan sisa energi semuanya dibuang oleh kakak tertua. Setelah selesai berbicara, dia menatap Warrior Yang, "Pencerahan, kamu sekarang adalah dewa lanjutan. Jika kamu ingin melangkah lebih jauh, kamu hanya dapat melangkah ke alam yin yang dari dewa lanjutan, hanya ketika kamu memahami apa kekuatan yin dan yang. Jika kamu berada di luar, akan sulit bagi kamu untuk memahami kekuatan yin dan yang. Tapi akan jauh lebih sederhana di sini. Adapun berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memahami kekuatan yin dan yang, hanya bisa melihat nasib baik kamu sendiri." Warrior yang mengangguk, mengerti. Dari dewa lanjutan ke alam yin yang dibutuhkan adalah pencerahan. Seperti jiwa pedang sebelumnya, pencerahan, jiwa pedang segera mencapai level baru. Ini terdengar agak misterius, tetapi itu bukan hal yang mudah untuk dihayati. Dalam keadaan normal, sangat mungkin untuk tiba-tiba menyadari pada saat kritis, hanya setelah akumulasi terus-menerus dari waktu ke waktu. Sama seperti melakukan sesuatu, pada awalnya sangat sulit, tetapi jika kamu melakukannya ribuan atau puluhan ribu kali, kamu mungkin menemukan bahwa itu tidak sulit. Alasan mengapa tidak sulit adalah karena kamu telah menguasai beberapa keterampilan. Ketika kamu menguasai beberapa kunci utama, kamu akan menemukan bahwa itu sebenarnya sangat sederhana. Pada saat ini, Blood Girl memandang Irene An dan berkata, "Kamu juga adalah puncak dari dewa lanjutan, kamu dapat ikut mendapatkan pencerahan di sini bersamanya. Bakatmu lebih baik daripada dia, aku percaya tidak akan butuh waktu lama bagimu untuk melangkah ke alam yin yang." Irene An mengangguk sedikit, "Terima kasih." Tidak ada keraguan bahwa jika tempat ini diketahui oleh kekuatan luar, itu pasti akan membuat banyak master gila. Ini setara dengan shortcut dari dewa lanjutan ke alam yin yang. Blood Girl melirik Irene An dan Warrior Yang, lalu berkata, "Aku tidak mengganggu kalian lagi.
Dalam 10 hari, aku akan datang cari kalian. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Setelah Blood Girl pergi, Irenean segera duduk, dan pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berkata, "Jangan di sini, ayo masuk." Setelah berbicara, dia langsung meraih tangan Irenean dan memasuki lantai 3 pagoda Hongmeng. Tentu saja dia harus berlatih di pagoda Hongmeng, dia hanya punya 10 hari untuk menyadari kekuatan Yin dan Yang dan untuk dipromosikan ke alam Yin Yang. Tidak realistis. Hanya mungkin terjadi di dalam pagoda Hongmeng. Di dalam pagoda Hongmeng, itu berarti dia memiliki hampir 3 bulan lagi. Sedikit lebih banyak waktu berarti sedikit bertambah kesempatan untuk maju ke alam Yin Yang. Meskipun warrior Yang dan Irenean berada di pagoda Hongmeng, ini tidak mempengaruhi persepsi mereka tentang kekuatan Yin dan Yang di sekitar mereka, karena saat ini posisi warrior yang berada di ruang ini, dan dia dapat merasakan kekuatan Yin dan Yang di luar yang kuat. Pencerapan. Pada detik berikutnya, warrior Yang dan Irenean mulai menyadari apa yang disebut kekuatan Yin dan Yang. Harus mengatakan bahwa warrior Yang sangat tidak menyukai metode ini. Singkatnya, sangat tidak nyaman baginya untuk duduk di sana setiap hari dan merasakan kekuatan Yin dan Yang di sekelilingnya. Jadi, setelah beberapa hari, warrior Yang mulai mencari Irenean untuk latihan. Dalam hal ini, Irenean secara alami tidak keberatan, dia ingin belajar dari warrior Yang sejak lama. Di dalam pagoda Hongmeng, Irenean memegang pemecah langit, dengan ekspresi tenang, tidak jauh di depannya ada warrior Yang memegang leluhur pedang, di atas leluhur pedang dikelilingi cahaya pedang. Di udara, keduanya saling memandang, dan detik berikutnya, keduanya menghilang pada saat yang sama. Dentang. Tiba-tiba ada suara emas dan besi yang berpotongan di lapangan, dan ruang di sekitarnya bergetar hebat, dan warrior Yang dan Irenean berpisah dengan satu sentuhan. Namun detik berikutnya, keduanya bertarung bersama lagi. Keduanya hanya membandingkan gerakan mereka, tidak menggunakan konsepsi niat mereka. Irenean memiliki naluri bertarung yang kuat, dan warrior Yang adalah kecemerlangan niat pedang. Dia dapat menemukan kelemahan Irenean dengan sangat cepat, tetapi setiap kali dia bergerak, Irenean sepertinya tahu bahwa dia akan melakukan ini. Harus dikatakan bahwa dia selalu bisa selangkah lebih maju darinya untuk mencegat gerakannya. Harus dikatakan bahwa ini membuat warrior Yang merasa sedikit malu. Selain itu, Clara Xiao menatap warrior Yang dan Irenean di lapangan sejenak. Pertarungan antara warrior Yang dan Irenean tidak diragukan lagi sangat seru, dan meski tak satu pun dari mereka menggunakan kekuatan yang nyata, itulah mengapa begitu seru. Ini adalah pertempuran kesadaran. Dapat dikatakan bahwa siapapun yang bertarung dekat dengan mereka tidak akan beruntung. Setelah bertarung cukup lama, warrior Yang mulai menggunakan gaya nakal. Artinya, gaya permainan non-pertahanan, dia benar-benar melepaskan pertahanan. Ketika dia melepaskan pertahanan tubuhnya, situasinya perlahan berbalik. Karena Irenean memiliki beberapa kekhawatiran, bagaimanapun, dia tidak memiliki tubuh warrior Yang, jadi dia tidak bisa bertarung seperti warrior Yang. Setelah 1 jam, keduanya berhenti. Tidak ada pemenang. Faktanya, tidak ada cara untuk menentukan pemenangnya, karena apakah itu Irenean atau warrior Yang, mereka memiliki keraguan tentang tembakan mereka dan tidak akan membunuh pihak lain. Jika ingin menentukan siapa pemenangnya maka harus ditentukan dulu siapa hidup dan siapa mati. Di waktu berikutnya, keduanya mulai menghayati setiap hari kekuatan Yin dan Yang. Warrior Yang pada awalnya, sejujurnya,
dia tidak merasakan apapun selain udara. Tapi Irene An bilang dia merasakannya. Inilah kesenjangan bakat. Tapi tak lama kemudian warrior yang merasakannya. Selain itu, karena dia menggunakan domain pedang. Domain pedang keluar, semuanya tidak ada yang disembunyikan. Jika merasakannya, bukan berarti bisa dipromosikan ke alam yin yang, harus memikirkan kekuatan yin dan yang, dan menguasai kekuatan ini dengan seksama sebelum bisa melangkah ke alam yin dan yang dari alam dewa lanjutan. Dari dewa lanjutan sampai alam yin yang, tergantung pencerahan. Jika tidak dapat tercerahkan, bahkan jika kamu berlatih setiap hari, kamu tidak akan dapat mencapai alam yin yang. 2 bulan telah berlalu dan baik warrior yang maupun Irene An tidak bergerak. Suatu hari, Ella tiba-tiba datang ke lantai 3. Apakah mereka masih sedang pencerahan? Ella bertanya. Clara Xiao di samping mengangguk. Ella cemberut, sangat membosankan, kecuali tidur, aku tidak akan melakukannya jika aku disuruh duduk di sana setiap hari. Clara Xiao melirik Ella, lalu berkata dengan lembut, kultivasi, jika tidak berlatih, kamu akan diganggu. Itu benar juga. Ella berkata pelan, kedepannya, Emi cilik harus dibiarkan untuk berlatih, jika tidak, mereka akan selalu diganggu oleh manusia. Kelopak mata Clara Xiao sedikit berkedut, dia secara alami tahu apa Emi cilik yang Ella bicarakan. Setelah hening sejenak, dia berkata, bisakah mata jalan surga juga menjadi lebih kuat? Tentu saja. Ella berkata, tapi sepertinya mereka tidak terlalu suka berkultivasi. Nah, alasan utamanya adalah kesadaran spiritual mereka belum benar-benar terbentuk. Ketika mereka memiliki kesadaran spiritual yang sebanding dengan manusia, mereka akan tahu bagaimana membuat diri sendiri lebih kuat. Butuh waktu. Hei, tidak mengobrol lagi, aku akan pergi bermain. Saat dia mengatakan itu, dia akan pergi, dan pada saat ini, dia tiba-tiba menatap Irene An yang ada di sampingnya. Pada saat ini, aura menakutkan keluar dari tubuh Irene An, tetapi segera, aura ini diambil kembali. Alam yin yang. Clara Xiao bertanya dari samping. Irene An membuka matanya perlahan, dia menghela nafas keruh, lalu dia menatap Clara Xiao, dan sedikit mengangguk. Alam yin yang. Ekspresi Clara Xiao tergerak, dia tidak menyangka Irene An mencapai alam yin yang begitu cepat, bakat ini benar-benar luar biasa. Di samping, Ella tiba-tiba berjalan di depan Irene An. Dia melirik Irene An dan berkata, cek-cek, fisik dewa pendekar, fisikmu cukup kuat. Irene An melirik Ella, siapa kamu? Ella. Ella terkikik, ELLA. Setelah berbicara, dia melirik Irene An lagi, dan kemudian berkata, kamu memiliki fisik yang bagus, tetapi fisik yang bagus hanya bisa dikatakan memiliki awal yang baik. Intinya, yang utama adalah melihat apakah kamu bekerja keras atau tidak. Dapat dilihat bahwa kamu bekerja keras. Selain itu, kamu jauh lebih pintar dari warrior yang, idiot ini belum mencapai alam yin yang, dia gagal. Setelah berbicara, dia meninggalkan ruang pelatihan dengan tangan kecilnya di belakang punggungnya. Siapa dia? Irene An menatap Clara Xiao. Clara Xiao terdiam sejenak, lalu berkata, gadis kecil aneh yang bisa menyebut mata jalan surga sebagai bawahannya. Irene An. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan sebulan berlalu dalam sekejap mata, tetapi warrior yang masih tidak bergerak. Pada saat ini, Blood Girl telah datang. Irene An dan Clara Xiao meninggalkan pagoda Hongmeng, dan di depan mereka, ada Blood Girl. Di mana dia? Tanya Blood Girl. Masih belum.
Irene Ann menggelengkan kepalanya. Blood Girl sedikit mengernyit, lalu berkata, tidak ada waktu, 10 hari telah tiba. Apakah mau membangunkannya? Clara Xiao bertanya tiba-tiba. Tidak. Blood Girl menggelengkan kepalanya, kali ini adalah saat yang kritis, dan membangunkannya mungkin gagal. Lalu, Clara Xiao berbisik. Blood Girl melirik Irene Ann dan Clara Xiao, lalu berkata, Clara, kamu tetap di sini bersamanya, Irene Ann ikut denganku. Kemana? Clara Xiao bertanya. Mata Blood Girl sedikit menyipit, Gunung Naga berbaring. Di mana saudara-saudara perempuanmu? Irene Ann bertanya. Dalam perjalanan ke sini, ayo pergi dulu. Setelah Blood Girl selesai berbicara, dia langsung meraih bahu Irene Ann dan menghilang. Bersambung.